yang namanya tarekat yang mu'tabaroh itu kan tidak boleh meninggalkan syariat. Iya. Itu salah satunya. Kalau tidak meninggalkan syariat ya harus mempelajari secara keilmuan kan gitu. Jadi Abah mendirikan perguruan tinggi itu ingin mengintelekkan para mubalik mungkin. Ingin memubalikan para intelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sobat TK News yang berbahagia, semoga kita semuanya senantiasa cager bager lahir batin. Amin. Di dalam podcast Tasawuf hari ini spesial sekali kita menghadirkan Bapak Haji Suhrawardi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Senang banget nih saya bisa jumpa Pak Haji di dalam podcast Tasawuf. Karena gini Pak Haji, cerita tentang awal mula lembaga pendidikan di Suryalaya nih belum banyak terekspos. Betul, betul. Dan Pak Haji ini kan bisa dibilang salah satu aktor penting dalam membantu Abah membangun mulai dari tahun 72 kalau tidak salah Pak Haji. Nah, kita pengen denger ceritanya nih. Dulu awal mula gini nih Pak Haji bisa datang ke Suryalaya, kemudian berkhidmah di pesantren. Itu awal mulanya gimana tuh Pak Haji? Cerita aja lah kita mah. Iya, ngobrol aja ya. Jadi sebelum cerita waktu pertama saya ke Suryalaya mungkin perlu sedikit mundur dulu beberapa langkah ke belakang dari mulai berdirinya pendidikan formal Suryalaya. Pendidikan formal Suryalaya. Jadi Suryalaya yang berdiri 1905 ketika itu apalagi di zaman Abah Sepuh itu ketika itu belum ada lembaga pendidikan formal. Jadi yang di Suryalaya itu yang betul-betul belajar tarekat, belajar zikir, riyadhah gitu ya. Jadi bentuk lembaganya apa? Kajembaran Rahman. Iya, itu yang Maftahut Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah itu. Jadi dari awal itulah misi yang diemban oleh Abah Sepuh itu sebagai pusat pengembangan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Artinya tempat orang bertanya tentang tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Tapi dari mulai tahun 60-an, 61 tepatnya. Berarti 5 tahun 10 tahun. Sejak Abah sejak tahun 50 ya? 19 itu sejak 56. 56 berarti sekitar jalan 5 tahun ya. Jalan 5 tahun setelahnya Abah ya kepemimpinan Abah di sana mulai mendirikan yayasan Serba Bakti dan juga membuka pendidikan formal. Mulailah dibentuk di pendidikan formal dakwah baru. Itu yang khususnya diperuntukkan oleh Abah itu untuk anak-anak Ikhwan. Karena ketika itu tingkat SLP itu kalau yang mau sekolah jauh harus ke Ciawi dari sini itu atau ke daerah Ciamis ke Panumbangan gitu lah. Makanya yang pertama didirikan ketika itu adalah SMIP, Sekolah Menengah Islam Pertama. Itu tahun 61 tepatnya. Nah, itu sebagai tuntutan kebutuhan para ikhwan dan juga memang Abah ingin melayani gitu ya putra-putra ikhwan yang ingin melanjutkan sekolah. Melayani betul. Iya, melayani itu. Karena jauh gitu Pak Haji sekolah tuh. Dan setelah itu ya berjalanlah pendidikan formal, kemudian ada sanawiyah juga ketika itu. Sanawiyah dulu sebelum ada PGA itu. Kemudian yang kesininya itu SMIP itu terus berjalan. Kemudian ada PGA 6 tahun. Pendidikan guru agama. Pendidikan guru agama 6 tahun. Justru yang angkatan pertamanya itu Pak Kiai Sandisi. Bukan Pak Kiai Sandisi itu adalah angkatan pertama PGA sama Mama Otin itu anaknya Abah. Itu angkatan pertama PGA. Kalau saya itu angkatan kelima. Angkatan kelima ya. Jadi Pak Sandisi keluarnya itu tahun 69. Kalau saya keluar tahun 73. PGA itu setingkat sama apa tuh Pak Haji? SLTA. Aliyah gitu. Aliyah ya. Tapi jadi ada tahun? PGA 4 tahun gitu ya. Kemudian ada PGA 6 tahun. Jadi tambah 2 tahun lagi menjadi 6 tahun gitu. Bedanya apa tuh Pak Haji? Ya PGA 4 tahun setingkat SLTP. Iya, tapi 4 tahun itu. 4 tahun SLTP-nya. Ya. Kemudian PGA 6 tahunnya, PGAA istilahnya itu adalah tingkat SLTA-nya. Jadi SMP SMA lah kalau zaman sekarang ya. Dan kalau saya mulai di Suryalaya itu ya itulah melanjutkan sekolah dari PGA 4 tahun karena saya di Sumedang dulu PGA 4 tahunnya. Nah, kemudian baru masuk kelas 5 3 bulan
saya ditarik sama kakak saya Pak Umar ya untuk melanjutkan di sini gitu ya, tahun 72 lah. Tahun 72 itu masuk PGA kelas 5, kelas 6, 2 tahun. SLTA lah. SLTA ya. Gitu. Kelas 1 berarti itu. SLTA kelas 2. Kelas 2 kalau sekarang ini. Kelas 2. Ya. Nah, tahun 72, 73, 2 tahun saya menempuh pendidikan SLTA. Jadi saya lulus tahun 73 ya. Dan selama 2 tahun itu saya di sini ikut membantu Abah. Terutama ketika itu diserahi Madrasah Diniyah. Jadi sambil sekolah MDA, sambil sekolah di PGA, kemudian sorenya ngurus Madrasah Diniyah. Anak-anak ngaji gitu ya. Iya, belajar ngaji gitu lah. Kemudian juga ya saya tinggal di masjid ya sambil ngurus masjid gitu lah. Kemudian makan sehari-hari juga di dapur di Abah gitu. Gitu. Jadi pagi sampai siang itu sekolah, kemudian sore ngurus anak-anak ngajar ngaji di MD. Iya, gitu. Kemudian malam harinya juga ngajar anak-anak ngaji dan sambil membantu ya jadi pengurus masjid, kemudian muadzin gitu ya. Jadi saya sering berada di belakang Abah dari sejak tahun 72 itu. Jadi saya yang komat yang ini kalau Abah Imam itu. Nah, setelah selesai PGA tahun 73 saya punya ambisi untuk melanjutkan ke S1. Ya. Berarti ngabdi setahun ya? Ketika itu belum ngabdi. Oh, belum ngabdi. Iya, begitu lulus saya menghadap Abah bertiga, teman saya itu Ibu sekarang itu Eis Juju sama Maman kalau tidak namanya itu. Bertiga yang punya minat untuk melanjutkan ke S1. Saya minta izin ke Abah. Ternyata kawan saya yang 2 diizinkan, saya nggak boleh. Gitu. Ya kata Abah, bantu dulu Abah, bantu dulu kakak kamu, katanya sekitar 2 tahun mah gitu kata Abah itu. Ya saya sami'na wa ata'na ke Abah ikut ngabdi selama 2 tahun itu 73. Sama kakak? Sama kakak Pak Umar Darawi. Karena ketika itu Pak Umar sangat sibuk sekali. Jadi siangnya ngajar di sekolah di PGA, kemudian sorenya ngajar pengajian kitab. Karena yang merintis pengajian kitab di Surial itu adalah Pak Umar. Oh, ada pengajian kitab. Ya, ada pengajian kitab itu ya waktu Pak Umar datang ke sini. Itu gitu. Jamaahnya usia santri-santri termasuk Pak Sandisi itu adalah murid Pak Umar yang pertama belajar ngaji kitab gitulah. Jadi selain ada di masjid berarti tempatnya. Iya, masjid ada selain untuk anak-anak tuh belajar baca Quran, tapi ada juga untuk yang santri-santri ya. Pengajian kitab. Pengajian kitab. Iya. Jadi ketika itu tahun 69 itu Pak Umar baru selesai dari pesantren. Ya. Kemudian mukim dulu di kampung di Sumedang. Baru 6 bulan mukim di Sumedang, kemudian dia ikut riadoh di sini di Suryalaya. Nah selama riadoh itu dia oleh Abah disuruh ngaji kitab. Nah, ternyata mungkin Abah sangat tertarik dengan metode yang diterapkan oleh Pak Umar. Begitu selesai riadoh, akhirnya Abah meminta Pak Umar supaya tinggal di sini untuk merintis pengajian kitab. Pengajian ininya. Itu kitab-kitab apa tuh kira-kira waktu itu? Kalau dari mulai dasar mungkin fikihnya dari mulai Sapina, kemudian Takrib, Fathul Mu'in. Kalau yang dewasa-dewasanya sampai I'anatut Thalibin gitu. Itu dewasa-dewasa jamaah sekitar atau? Ya ustad-ustad yang ngajar itu ya sambil ini. Jadi ustad-ustad yang ngajar anak-anak itu juga sambil belajar ngaji. Belajar juga. Ya, jadi Pak Umar tuh bukan cuma ngajar santri atau siswa itu, tapi juga ustad. Jadi siangnya di sekolah ngajar di PGA, kemudian sorenya ngajar ngaji kitab. Bahkan malam dia ikut tugas keliling manakib. Pak Umar itu. Ya Allah, jadi karena sangat sibuknya ketika itu makanya Abah bantu dulu kakak kamu 2 tahun mah katanya. Ya saya tahun 73, 74, 75 ya sampai awal 76. Iya. Nah, saya masih ingat karena kata Abah suruh membantu 2 tahun gitu ya. Setelah 2 tahun saya datang lagi ke Abah ingin melanjutkan kuliah. Pengen kuliah. Ya. Tapi ketika itu Abah hanya sejenak bertawajuh, kemudian Abah menjawab, coba cari tempat kuliah yang dekat dari sini supaya Abah tidak ditinggalkan gitu.
Abah. Dan saya cari ke Tasik, kebetulan di Tasik ketika itu dibuka program Sarjana Muda, ya Fakultas Tarbiyah kita itu baru angkatan kedua itu tahun 76 itu. Ya kuliahnya itu hanya Jumat sore, Sabtu sama Minggu. Weekend. Karena kebanyakannya karyawan. Iya. Setelah itu saya sampaikan ke Abah, ada di Tasik tempat kuliah. Kapan kuliahnya? Jumat sore, Sabtu sama Minggu. Nah, mending di sana katanya kuliah mah. Jadi di sini Surya Raya tidak ditinggalkan katanya. Abah tidak ditinggalkan. Iya, gitulah. Nah, ketika itulah Abah juga 10 tahun lagi ingin punya kampus. Itu tahun 76. Waktu saya mau melanjutkan kuliah itu. Tasik itu. Ya kata Abah silakan syukur kalau mau kuliah, Abah doakan. Abah juga 10 tahun lagi mah ingin punya kampus. Amanat Abah sepuh katanya. Oh, Abah sepuh. Iya, jadi mungkin sudah ada dari sana juga sudah sejak Abah sepuh pun sudah ada rencana untuk mengembangkan perguruan tinggi. Pada saat itu perguruan tinggi di daerah Tasik? Ya belum ada. Yang sudah berdiri ketika itu baru Cipasung mungkin. Sama itu yang YPP itu yang saya itu di kota Tasik kota sekarang. Kata Abah ya 10 tahun lagi Abah juga ingin punya perguruan tinggi. Kalau bukan kita nanti siapa lagi yang ngurus? Kata Abah itu ya. Ya akhirnya saya diizinkan, saya kuliah ke sana. Jadi ya kuliahnya karena memang boleh dikatakan ya sangsara gitu ya orang yang ini. Jadi saya sering sampai kadang-kadang dikasih ongkos sama Abah. Jadi kalau saya mau berangkat ya Abah suka manggil gitu lah. Kalau tidak ada ongkos itu ya Abah mungkin tahu gitu lah sampai dia ke dalam dulu ngasih ongkos buat bekal 1 minggu itu, masya Allah luar biasa. Nah di sana tiap Jumat sore, Sabtu Minggu, Jumat sore, Sabtu Minggu itu sampai program Sarjana Muda itu kan 3 tahun ya. Selesai 3 tahun ya tahun 80-an itu ya saya ketika itu nyuskan program Sarjana Muda itu kalau dulu masih nulis skripsi ya. Nulis skripsi program Sarjana Muda itu. Saya ngambil judul itu pengaruh asrama santri terhadap prestasi belajar. Nah, ketika itu saya sudah banyak mendengar tentang Gontor karena tahun 73 74 itu Pak Juhaya, Profesor Juhaya itu baru keluar dari Gontor, kemudian dia ngabdinya di sini. Jadi murid pertamanya saya gitu. Nah, waktu di PGA kelas 5 kelas 6 itu saya belajar bahasa Arab bahasa Inggris dari Pak Juhaya. Karena lulusan Gontor. Gontor, ngabdi di sini. Nah, cuman Pak Juhaya juga sama tahun 76 itu bukan 76, tahun 74 itu melanjutkan ke UIN Bandung gitu lah. Jadi hanya 2 tahun lah di sininya mungkin untuk mengabdinya. Nah, karena memang ya diberi motivasi oleh Pak Juhaya untuk belajar bahasa. Kemudian saya juga ingin tahu tentang Gontor. Akhirnya dalam rangka penelitian Sarjana Muda saya minta diantar sama Pak Juhaya ke Gontor. Yang asrama tadi. Iya, itu karena bagaimana sih keberhasilan Gontor gitu. Jadi tahu Gontor kan dari Pak Juhaya dan memang sudah sangat terkenal kan gitu tentang bahasanya. Saya diantar ke sana selama 1 bulan. Itu saya jadi mukimin di sana pada sebetulnya sambil penelitian gitulah di mana sebetulnya letak keberhasilan Gontor ini. Nah, di antaranya kesimpulannya itu saya harus merasakan menjadi siswa Gontor. Akhirnya saya pulang dulu. Setelah 1 bulan Ramadan itu saya menyelesaikan Sarjana Muda. Begitu selesai Sarjana Muda saya minta izin ke Abah untuk ikut tes di Gontor. Gitu. Testing, saya sudah Sarjana Muda, kemudian ikut tes dengan anak-anak alumni SD, SMP sama-sama. Berarti Gontor nerima ini ya, maksudnya enggak pokoknya tidak dibatasi usia. Yang penting ikut testing gitu ya. Kemudian paling nanti kalau alumninya dari SLP atau SLA ada pengklasifikasian, ada kelas yang tajribi sama kelas biasa sama kelas eksperimen dulu itu. Nah, saya ikut testing, alhamdulillah lulus. Saya selama 2 minggu di Gontor masuk kelas 1. Nah, setelah 2 minggu itu usia berapa berarti itu Pak Haji itu?
Tahun 80 itu berarti saya kelahiran 55, saya tahun 80 berarti saya 25 ya. Iya itu. Jadi 25 baru selesai gabung sama anak-anak yang SMP. Alumni SD, alumni SLP gitu, ikut testing ya. Ya Allah. Jadi setelahnya 2 bulan ikut di kelas 1 ditawari oleh Pak Zarkasi itu untuk testing kelas 2. Ketika itu yang lulus itu 1.400 Gontor itu angkatan saya itu. Terus yang daftar 1.400, yang diterima ketika itu 600. Dari 600 itu disuruh ikut tes ke kelas 2. Yang lulus 60 orang. Termasuk saya lulus kelas 2. Ikut kelas 2 selama 2 minggu. Tes lagi. Ditawari lagi tes. Masuk kelas 3. Nah, dari 40 orang itu dari 60 yang lulus kelas 2 ada 5 orang yang lulus kelas 3. Pak Haji masuk? Masuk, saya termasuk saya. Nah, begitu karena kebanyakan kan alumni dari pondok alumni lah dari cabang-cabang Gontor. Nah, dari yang 5 itu masih ditawari oleh Pak Zar itu untuk testing ke kelas 4, tapi kita sepakat udah cukup di kelas 3 saja. Nah, baru oleh Pak Jar itu dipisah, dilihat rankingnya. Tertinggi itu kan kelas B kalau di Gontor itu. Iya. Jadi yang masuk kelas B 1 orang saya, kemudian teman-teman ada yang di kelas C, ada yang di kelas D, ada di kelas E gitulah. Ceritanya ikut belajar di kelas 3 selama 1 semester. Nah, setelah 1 semester saya minta izin ke sini. Waktu pulang tuh ingin 1 tahun minimalnya gitulah. Minimalnya ingin Emang menjadi awalnya izinnya 1 semester aja sama Abah. Iya, gitu. Ingin cari pengalaman lah. Abah silakan kamu cari pengalaman kan. Nah, begitu minta izin Abah ya sudah kirim surat ke sana sebelum saya pulang itu. Bro, cepat pulang, anak-anak urusin gitu. Kalau ini kan beda bahasa Sunda ya. Buru-buru balik barudak urusin katanya gitulah. Akhirnya saya pulang, Abah berarti tidak mengizinkan untuk panjang itu, justru harus ini. Ketika itu saya disuruh pegang sanawiyah. Ya, karena Pak Hadi yang pegang sanawiyah jadi ke aliyah gitu. Saya disuruh pegang sanawiyah. Nah, setelah itu kan tahun 80-an. Tahun 81 saya ingin melanjutkan doktoral ke Bandung. Tahun 81 saya ikut doktoral ke Bandung. Abah mengizinkan tapi dengan catatan tetap jangan meninggalkan Surya ya gitu. Jadi saya kuliahnya masuk kelas karyawan di Bandung juga. Ambilnya ekstensi. Ya gitu. Saya tuh ketika itu mulai banting setir yang dulu sarjana mudanya PAI Pendidikan Agama Islam. Karena saya termotivasi ingin bisa bahasa Arab, saya loncat doktoralnya ke jurusan bahasa Arab. Bahasa Arab. Tapi ditesnya oleh 4 orang ketika itu di UIN itu. Ada yang ngetes baca kitab, ngetes nahu sorofnya, ngetes balagohnya. Nah, setelah dites lisan, boleh kamu silakan masuk ke jurusan bahasa Arab katanya. Jadi saya satunya jurusan bahasa Arab ketika itu. Ya, dan tetap tidak meninggalkan Suryalaya. Jadi kuliah karyawan gitu hanya 2 hari lah gitu. Nah, itu saya selesai tahun 84, belum ada kampus tuh. 84. Nah, tahun 85 Abah mulai merintis, tapi belum ada kampus. Tahun 85 itu kan Abah mendirikan Tugu. Jadi membebaskan tanah-tanah dibeli dari masyarakat yang sekarang jadi kampus itu. Dan masih kebun pandan. Abah tahun 85 waktu ulang tahun pesantren Suryalaya ke-90 itu sudah mendirikan Tugu. Jadi di kampus itu sebelum ada apa-apa sudah berdiri. Jadi Tugunya dulu yang jadi tahun 85. Ini lebih tua Tugu ketimbang bangunan. Baru tahu juga nih. Ya, kemudian waktu ulang tahun ketika itu kan itu sangat meriah sekali. Sampai tokoh-tokoh artis juga pada datang. Edi Sud yang ketika itu ketua artis Sapari kalau tidak salah ya datang ke sini karena istrinya kan masih ada ini juga dari sini dari Ciawi, Ice Trisnawati itu. Nah, tahun 85 ya banyak artis-artis yang datang ke Suryalaya dan pada belajar zikir ya. Ya, waktu itu artis-artis tuh banyak yang belajar zikir. Banyak yang belajar zikir, termasuk yang membuat himne dan maros itu kan itu Titik Puspa dan suara yang pertama itu ada Dewi Yul. Kemudian aransemennya itu suaminya Titik Puspa itu Mus Mualim. Oh ya Allah.
Jadi ketika itu kan waktu mau mendirikan kampus ya tahun 86 itu ya termasuk dewan masuk ke panitia pendirian kampus itu tokoh-tokoh Albert Edison, termasuk Titik Puspa itu. Nah, kemudian semua elemen dilibatkan ya, bangun kampus sama apa itu. Itu tahun 86. Jadi tahun 86 berdirilah kampus Latifah Mubarokiyah ya. Dan ketika itu baru 2 fakultas, Pak. Fakultas Syariah sama Fakultas Tarbiyah. Syariah dan Tarbiyah. Iya. Ketika itu dan tokoh-tokohnya memang orang-orang UIN lah gitu. Bahkan para pendirinya itu banyak yang dari luar UIN Bandung juga. Karena ketika itu kan Pak Juhaya yang ditarik sama Abah itu untuk mendirikan kampus ini. Kemudian Pak Juhaya membawa kawan-kawannya dari UIN Jakarta. Ada yang dari Surabaya Pak Syekhu, kemudian dari Solo itu Pak Usman Abu Bakar. Kemudian ada yang dari luar Jawa itu ada Pak Suhudi Ismail, Pak Zulkani Yahya. Pak Zulkani itu sampai jadi wakil talqin Pak Zulkani Yahya. Pak Tafsir, Pak Hidayat itulah. Jadi tokoh-tokoh di UIN Bandung yang senior-senior justru ditarik ikut mendirikan. Ya, dan sampai membina beberapa tahun untuk orang-orang UIN Bandung itu. Nah, saya kebetulan ketika itu begitu berdiri kampus, kan rektornya rektor pertama itu Pak Upa. Upa Supriyadi Maja itu. Kemudian wakil rektor satunya Pak Juhaya. Wakil rektor 2-nya Pak Kosasi, Sino Kosasi. Dekan tarbiyahnya Pak Profesor Tafsir. Nah, saya itu jadi wakil dekan 2. Tapi karena para pejabat adanya di Bandung, jadi saya yang nungguin sehari-harinya dari awal itu ya kebetulan jadi kuncennya. Syariah berarti. Tarbiyah. Oh, Tarbiyah. Wakil dekan syariahnya Pak Hadi. Oh, Pak Hadi Nuruddin. Jadi gitu ketika itu berdua saya pegang di Tarbiyah, Pak Hadi di Fakultas Syariahnya. Ya. Nah, ya berkembang alhamdulillah dari tahun 86. Itu mahasiswa banyak anak-anak Ikhwan itu, Pak. Ya, pada umumnya anak-anak Ikhwan memang. Pada anak-anak Ikhwan. Tapi kesininya akhirnya daerah sekitar juga sudah alhamdulillah. Jadi pendidikan formal ini juga SLP-nya yang ketika itu PGA berubah tahun 77 itu menjadi Sanawiyah Aliyah. Tahun 77 dari PGA jadi Sanawiyah Aliyah. Ya. PGA 4 tahunnya jadi Sanawiyah, PGA 6 tahunnya yang 2 tahunnya jadi Aliyah. Yang SMP Islam itu? Nah, masih terus SMP Islam terus gitulah. Kemudian tahun 75 kalau nggak salah berdiri SMA Serba Bakti. Angkatan pertama SMA itu putranya Abah Pak Haji Baban. Oh, Pak Haji Baban itu angkatan pertama SMA Serba Bakti. Berkembang sampai ya sekarang kan SLP-nya ada 2, ada Sanawiyah, ada Aliyah. Ada Sanawiyah, ada SMP, kemudian SLA-nya ada 3, ada Aliyah, ada SMA, ada SMK sekarang ini. Iya. Itu dulu waktu pembangunan kampus kan pembebasan lahan tahun 85. Kemudian 86 kan cepat banget itu Pak Haji. Iya. Itu gimana bisa proses cepat gitu tuh? Itu pertama ya Abah tahun 85 kan mendirikan Tugu. Nah setelah itu sudah mulai di awal tahun 86 itu Abah ya untuk mendirikan membentuk dewan pendiri lah gitu, memanggil Pak Juhaya dan kawan-kawan itu untuk merumuskan pendirian kampus ini. Nah yang pertama itu dibangun itu gedung yang sebelah barat dari Tugu. Ada 4 lokal. Iya. 2 lokal dulu pertamanya, kemudian ditambah 2 lokal jadi 4 lokal. Itu gedung yang pertama berdiri. Dan itu gedung itu adalah Zariah dari Pak orang Bandung itu siapa tuh? Wakaf berarti. Wakaf iya, itu dia itu pengusaha film di kalau tidak salah se-Asia gitulah. Dan dia di Tasik punya gedung film namanya Gedung Film Kujang kalau tidak salah. Kemudian gedung film itu dilelang, dijual murah, dibeli oleh Departemen Agama yang sekarang jadi gedung dakwah. Oh. Nah, hasil dari itu disumbangkan ke Surabaya untuk membangun itu gedung. Jadi gedung pertama itu Jariah dari
Siapa namanya, Masya Allah, orang Bandung itu dari hasil penjualan gedung film di Tasik gitulah. Ini menarik tuh Pak Haji. Ya. Jadi pembangunan kampus itu dari wakaf. Iya, itu hampir semuanya Pak. Jadi gedung yang sebelah sana itu juga yang pertama didirikan itu 4 lokal itu juga wakaf. Kemudian yang sebelah sini juga sama tapi bertahap. Iya. Nah ketika itu Pak Insinyur Kosasi sebagai wakil rektor 2 ya, itu kebetulan yang pegang perusahaan Pak Hikmat, namanya Pak Hikmat, orang Bandung itu. Perusahaan juga Pak namanya. Iya, itu perusahaan Pak Hikmat. Jadi yang beliau itu menyumbang donatur tetap lah untuk Latifah ini, di samping pembangunan juga untuk honor dosen juga. Operasional. Karena ketika itu uang kuliahnya sangat murah sekali. Itu di awal itu untuk operasional itu tidak cukup lah untuk zaman itu berapa tuh Pak Haji? Itu uang kuliahnya paling hanya berapa ketika itulah 125.000 per semester gitu. Nah, yang ininya yang betul-betul sangat Abah begitu memperhatikannya. Kalau mau akhir bulan manggil ke saya. Oh, punya berapa uang? Ada berapa uang? Ada Abah 3 juta dari sumbangan dari Pak Kosasi 2,5 juta itu dari perusahaan Pak Hikmat tuh yang rutin tiap bulan itu. Terus ya ada dikasih kampus sekitar 500 3 juta. Sabar ada kurangnya, berapa lagi kurangnya. Jadi untuk bayar dosen setiap bulan itu sekitar 5 jutaan ketika itu karyawan dan dosen itu. Ya. Nah, Abah yang ngasih itu. Dana pribadi. Iya. Allah. Nah, kalau mau dan tanggal 1 harus dibagikan oleh saya harus mengantar ke dosen-dosen itu. Walaupun honornya kecil tapi Masya Allah rasanya mungkin diterimanya oleh mereka itu betul-betul barokah itu. Padahal kita gitu hanya 10.000 honor per jam ngajar itu kayak itu. Itu yang ngajarnya kan yang tokoh-tokoh kayak Profesor Tafsir, Profesor Hidayat gitu ya, Panasution yang wakil talqin itu. Itu kalau tanggal 1 mesti saya harus pergi untuk mengantarkan honor itu. Dosen-dosen. Jadi ada akhir bulan itu Abah suka nanya gitu, ada berapa sekarang uang, seberapa kurangnya, berapa kurangnya, Abah yang ngasih, Masya Allah. Nggak boleh telat. Ya nggak boleh telat itu, harus tepat tanggal 1 itu diantar. Itu. Menghargai jasa orang banget. Itu mungkin sekitar 5 tahunan lah. Itu perkembangan Latifah yang kelihatannya masih betul-betul membutuhkan donatur gitu ya untuk ini. Jadi operasional sehari-hari mah itu paling dari SEP tapi untuk honor dosen itu. Bahkan pernah beberapa 6 bulan tidak sempat kebayar itu dosen itu ketika itu. Masih zaman perintisan banget dari awal perintisan itu. Banget itu. Tapi kesininya alhamdulillah mulai berkembang itulah. Ya, jadi 86 ya mahasiswa pertamanya Pak Sandisi. Oke, Sandisi itu mahasiswa pertama Latifah. Siswa pertama PGA juga angkatan pernah PGA. Dan begitu ada perguruan tinggi juga beliau itu yang pertama. Jadi nyobain gitu. Semua ya. Iya, yang masih ada itu kelebet Pak Ustadz Nedi itu juga sama. Angkatan pertama di PGA-nya, kemudian di kampusnya juga angkatan pertama. Yang tua-tua pada ikut kuliah ketika itu. Ya. Jadi Abah tuh benar-benar ngedorong ini ya buat kuliah. Masya Allah untuk pendidikan formal itu, dan Abah sangat memperhatikan dan sangat menghargai orang-orang ilmuwan itu Pak. Para dosen-dosen. Sangat menghargai. Iya. Bahkan sampai kalau mau makan siang itu Pak, Abah nggak makan duluan, nunggu dulu dosen. Dulu kan belum ada telepon ya. Mang Emi biasanya yang pergi ke sana yang nyusulin. Dosen-dosen cepat ke bawah, Abah nunggu. Setelah duhur teh kan dosen sampai sekarang pun kalau duhur itu makan di bawah gitu. Dari dulu Abah itu. Jadi dosen-dosen ke bawah, bahkan Abah yang melayani. Allah. Makan gitu. Jadi Abah nggak mau makan sebelum? Iya, nunggu dulu dosen gitu. Kemudian setelah itu datang baru makan. Bahkan ngobrol, kata Profesor Tafsir itu kalau ngobrol selama makan dengan Abah katanya, mutiara-mutiara yang keluar dari Abah itu lebih dari kalau di Pasca itu di Jakarta-nya 2 semester lah katanya. Jadi 2 semester materi yang diterima di Pasca mungkin ngobrol dengan Abah hanya selama makan bisa keluar itu. Jadi obrolan ya mutiara semua yang keluar itu. Dan Pak Tafsir kayak Pak Tafsir Pak Joya kan pandai memancing, ngobrol itu keluar gitu ya.
Masya Allah itu luar biasa katanya itu. Jadi makanya ya apa yang saya terima dari Abah itu lebih dari yang diperoleh di program sampai profesor gitu di perguruan tinggi gitu lah. Kalau nggak salah saya juga pernah baca itu di buku ulang tahun Suryalaya itu Abah pernah ditawarin gelar profesor. Iya pernah itu. Tapi Abah nggak terima ke orang lain saja gitu. Karena waktu itu kalau nggak salah alasannya masih sibuk melayani masyarakat tamu gitu lah. Udah ini aja Abah makanya di sini itu itu biar orang lain mungkin yang urusan itu. Masya Allah. Nah kemudian kalau pengalaman saya karena saya sejak tahun 72 ada di sini gitu ya. Jadi banyak berada di belakang Abah gitu. Ya banyak hal-hal yang mungkin dicontohkan oleh Abah gitu ya. Saya juga bisa melihatnya dan Abah itu mendidik saya Masya Allah luar biasanya. Seperti apa tuh contohnya? Dulu itu kan saya kalau tidur itu di madrasah Pak dekat jam. Tidur kalau tidak di masjid ya di madrasah. Jam kan saya punya tugas untuk mukul kentongan jam 2 adzan awal. Iya. Jam 2, jam 3. Nah, jam 2 kalau saya telat, Abah keluar dari kamar itu. Bawa baterai. Bangun, udah jam 2. Masya Allah, begitu lihat Abah sudah pakaian rapi, putih gitu ya. Mungkin jam 2 itu Abah mah sudah selesai sholat malam segala macam. Saya baru bangun, tokol, lari. Kentrung jam 2 itu kemudian adzan awal itu Masya Allah. Tapi kalau ketika itu kalau menjadi santri mah kadang-kadang setelah mukul kentongan tidur lagi gitu ya. Tapi saya sering dibangunkan oleh Abah Masya Allah untuk itu ya. Dan ya begitulah mungkin dari mulai ketika saya tidak boleh melanjutkan ke Bandung dibantu dulu di sini. Jadi cita-cita saya terlaksana untuk ikut kuliah. Di sini juga tidak tinggalkan. Begitu selesai S1 saya melanjutkan ke S2 juga. Abah masih atas izin Abah. Tetap padomannya jangan meninggalkan Suryalaya. Silakan. Apalagi setelahnya ada kampus kan ternyata itu jadi tuntutan kan gitu ya. Melanjutkan ke S2 sampai S3 itu. Mau nggak mau Pak Haji. Iya. Kalau boleh tahu Pak Haji, Abah itu saya pernah baca tuh di salah satu kata pengantarnya itu Abah ngomentarin tentang perpustakaan Islam di berbagai wilayah di Indonesia itu kekurangan referensi tentang tasawuf. Ini kan berarti Abah bacaannya sangat luas, luar biasa itu Pak. Bahkan banyak sekali kitab-kitab tasawuf yang sekarang ada di kampus itu banyak yang dari Abah. Ya dari Abah ini simpan di perpustakaan, ini simpan di perpustakaan gitulah. Dan ternyata untuk referensi tasawuf di kita termasuk yang lengkap Pak. Dulu ada dosen UIN Bandung yang tugas mengawas ujian negara di sini. Namanya Pak Kian Sibaweh dia itu sekarang mursidnya Tijaniyah. Profesornya udah profesor. Dulu dia itu sedang S3 di Jakarta. Mentok. Kurang referensi. Ya, sampai mencari di Jakarta di mana-mana itu mentok tidak bisa melanjutkan disertasinya. Begitu tugas mengawas ke sini, masuk di perpustakaan, lihat ternyata yang dia butuhkan kitab itu ada di sini gitu lah. Akhirnya dia minjam ada berapa 6 kitab mungkin kalau tidak salah di fotokopi ini sampai selesai dia ini. Jadi referensi kitab-kitab tasawuf insya Allah ya itu di Abah dan juga di sini. Jadi kitab-kitab pribadi Abah itu banyak disimpan di perpustakaan kampus. Tapi ini juga ya waktu Abah nyusun Miftahus Sudur. Kan itu begitu selesai 1 lembar, 2 lembar, kakak saya yang disuruh memeriksanya itu. Mana ini periksa katanya. Periksa sama Pak Umar itu. Udah Pak, betul katanya gitulah. Nah begitu kan Pak Umar sering dipanggil oleh Abah ke kamar. Nah
begitu masuk ke kamar, Abah sedang nyusun Miftahus Sudur, tidak ada kitab yang di depannya itu, hanya ada sajadah. Jadi saya punya keyakinan bahwa yang diungkapkan oleh beliau di Miftahus Sudur itu bukan hanya yang dia ketahui, tapi hasil dari mukasafahnya gitulah. Dan memang orang-orang sufi itu tokoh-tokoh sufi itu rata-rata dalam menyusun buku itu, menyusun kitab itu bukan hanya hasil pemikirannya saja. Ya, jadi bukan hasil dari, tapi hasil riadohnya. Kalau kita kan bikin tulisan atau apa ada buku-buku referensi. Ya, ternyata kan Abah juga memang ada 9 kitab kan yang dijadikan rujukan oleh Abah itu di Miftahus Sudur. Itu tidak kelihatan ada di depan beliau katanya ketika itu yang dialami oleh kakak saya Pak Umar. Tapi begitu dilihat referensinya itu cocok dengan kitab-kitab yang ini, terutama di Isirul Asror kan, kitab-kitab yang lainnya. Jadi ke Pak Umar itu disuruh memeriksa itunya dari segi alatnya gitu ya, nahu sorobnya, kemudian juga dari referensinya gitu. Itu. Jadi memang banyak sekali ya. Di Abah juga ada kitab-kitab yang berkaitan dengan tasawuf. Kemudian ya sekarang berada di perpustakaan di Latifah ya. Bahkan yang paling lengkap buku kitab tasawuf itu di Ustadz Ali di Singapura. Oh, kitab tasawuf. Ya. Itu kitab tasawuf yang berkaitan dengan semua tarekat, terutama tarekat Qur'an Naqsabandiyah. Ya, karangan itu kan waktu Pak Cecep Alba mau nyusun disertasi, dia kan judulnya itu tentang tafsir tentang Ibnu Arabi lah. Tentang Ibnu Arabi gitu ya. Tafsir sufi ya dia itu ya. Jadi kekurangan referensi, kemudian oleh Ustadz Ali disuruh main ke Singapura. Kemudian ke Singapura ternyata di sana itu kitab-kitab tasawufnya masya Allah luar biasa di Ustadz Ali itu. Nah nggak tahu sekarang ini siapa tapi ada anak-anaknya kan yang melanjutkan itu. Gitulah. Ya. Menarik banget Pak Haji tentang kedalaman itu. Kalau urusan riyadhah kan kebetulan kemarin saya waktu S3 itu disertasi itu masalah riyadhah yang saya tulis itu. Jadi pendidikan keluarga dan riyadhah dalam pembentukan karakter kemarin yang saya angkat itu. Riyadhah dalam pembentukan karakter ya. Jadi pendidikan keluarga, kemudian riyadhah dalam pembentukan karakter. Riyadhah TKN. Iya, riyadhah TKN gitu ya. Ya itu ternyata memang riyadhah yang dilaksanakan di TKN itu di samping yang formal, yang formal itu kan yang umum ya, yang umum itu yang ada di Uqudul Juman, ada di buku ibadah itu yang ininya, yang alhamdulillah itu ada yang tertulisnya gitu lah. Amaliyah TKN itu ada yang oleh Abah diterbitkan, yaitu Uqudul Juman dan buku ibadah. Tapi sebetulnya masih banyak riyadhah yang lain yang mungkin tidak dibukakan untuk umum. Tapi diberikan juga kepada orang-orang yang insidentil. Kalau yang mau yang minta. Jadi itu kan riyadhahnya yang umum, kemudian ada yang khusus. Yang khusus itu harus betul-betul minta. Nah, Pak Haji neliti yang mana itu? Semuanya, Pak. Semuanya. Jadi sampai saya mengkategorisasikan ada riyadhah umum, ada riyadhah khusus, ada khususil khusus. Bahkan ada riyadhah yang sifatnya penugasan. Jadi penugasan Abah memberikan tugas kepada para mubali, kepada semua khodam-khodam Abah itu sebetulnya ada bentuk riyadhah. Jadi menunya itu disesuaikan ininya Iya. Dan memang masya Allah luar biasanya itu ya. Dari antara orang dengan orang itu yang khususnya itu kadang-kadang beda-beda, Pak. Ya, jadi ke si A mungkin seperti ini, ke si B seperti ini. Oh, tergantung orangnya juga. Iya, tergantung orangnya dan ya hanya beliaulah yang tahu ya. Mungkin untuk mendidik, membina Pak Sandisi, Abah ada riyadhahnya. Berarti Pak Haji mewawancarai orang-orang yang mendapat itu, iya. riyadhah. Saya semua orang yang termasuk Pala Putra Abah juga saya wawancarai. Dan Pala Putra Abah juga itu beda. Abah memberikan riyadhah kepada putra dengan kepada yang ada ininya. Iya. Ini contohnya aja. Sholat sunat hajat saya mendapat dari Abah
ketika itu bacaannya itu setelah Fatihah hanya Al-Ikhlas 11 kali. Kemudian setelah itu kan ada sujud ya, sujud memohon 3 hal itu. Kemudian duduk membaca sholawat. Kemudian berdiri melangkah 11 langkah dengan nama Sultan Aulia. Itu ya. Nah, 2 tahun yang lalu saya dipanggil sama Pak Haji Baban. Oh, dulu kamu dapat sholat hajat dari Abah? Iya Pak Haji. Bacaannya gimana bacaannya? Sebutkan begitu. Kak orang mah beda, ke saya mah beda katanya. Ditambah, jadi selain Al-Ikhlas 11 itu ditambah Al-Falaq dan An-Nas 1 kali. Kemudian di waktu duduk setelahnya sholawat ada istighfar. Gitu. Makanya ketika itu saya qabil tuh Pak Haji. Jadi ada tambahannya saya qabil sejak itulah bacaannya selain Ikhlas 11 itu ada Al-Falaq dan An-Nas. Jadi ternyata beda-beda gitu. Mungkin ke Mama Otin seperti ini, ke Mama Ana seperti ini gitu lah. Disesuaikan dengan kapasitas murid. Itu. Ke Pak Ahdi juga berbeda itu cara. Ini di antara Pak Juhaya dengan Pak Arif saja coba nanti. Antara wakil talqin juga pasti beda. Dulu Abah memberikannya beda-beda gitu lah. Pak Juhaya dengan Pak Tafsir juga beda-beda mungkin mau memberikan riadohnya gitu. Tapi itu memang harus diminta Pak Haji atau memang ada yang ada yang diminta, ada juga kadang-kadang diberi oleh Abah. Oh gitu. Itu ya disuruh oleh Abah ini gitu. Tapi rata-rata meminta. Tapi kalau kayak ke orang-orang ilmuwan itu justru Abah yang memberi. Oh, keilmuan Abah. Iya, Abah yang memberi nih gitu. Bahkan itu kalau nanti mungkin kalau ketemu Pak Arif Ikhwani seperti Hizbul Yaman saja, yang lain mah kan 40 hari. Kepada beliau itu ke Pak Juhaya tapi tidak sampai 40 hari. Cukup misalnya satu minggu gitu atau 3 hari gitu, nggak tahu berapa. Tapi tidak sampai 40 hari. Gitu ya. Yang riadoh khusus yang Hizbul Yaman yang tidak boleh bersentuh laki-laki dengan perempuan itu. Nah, itu beda-beda itu ya. Jadi bagaimana jadi kapasitasnya? Ada yang umum, ada yang khusus, ada yang khususnya gitu. Dan ada penugasan, riadoh penugasan. Kayak mau balik atau mau kemana? Ya, itu? Yang melayani tamu. Oh, itu ada riadohnya. Ya itu kan bentuk riadoh dalam rangka berkhidmat. Iya, betul. Ngurus masjid gitu kan, itu kan sebagai yang langsung tugasnya dari Abah. Jadi semua kegiatan yang diarahkan oleh Abah itu riadoh. Itu riadoh, Bang. Jadi saya diamanati oleh Abah kampus itu 10 tahun sebelum berdiri, saya niatkan ini adalah khidmat. Inilah ladang khidmat saya. Lahan khidmat saya. Di sinilah saya sudah niat mewakafkan dirilah untuk Suryalaya. Ya walaupun jadi apa di kampus, asal di kampus tidak perlu jadi pejabat atau jadi apa-apa, asal ada di kampus karena ini adalah amanah dari Abah. Ya, gitu. Jangan tinggalin Abah. Jangan meninggalkan kampus. Jadi ini amanah gitulah dari Abah. Penasaran Pak Haji, itu Abah punya karya tulis lain nggak selain yang udah kita kenal itu? Yang saya tahu kan itu yang ini cuma 5 Mbak ya. Yang berkaitan dengan amaliyah itu Ukudul Juman sama buku ibadah. Buku ibadah. Nah, tapi yang berkaitan dengan keilmuan yang juga memotivasi untuk amaliyah itu ya Miftahus Sudur. Kemudian sama Akhlakul Karimah. Dan yang paling ini sebagai barometer ya ukuran akhlak ikhwan itu tanbih. Jadi tanbih itu kan ya ukurannya kalau kata Abah ya mengamalkan tarekat itu paling tidak harus nantinya hasilnya seperti ini gitulah. Kan buah dari pengamalan tasawuf itu kan akhlak gitu. Akhlak itu tanbih. Akhlak tanbih ya. Itu sudah luar biasa di tanbih itu ya. Tanbih dan untayan mutiara itu. Jadi nah yang saya bisa tangkap itu ya. Jadi metode untuk membentuk yang cager-bager lahir batin itu Abah kan melalui pengamalan TKN kan. Jadi melalui pengamalan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah diharapkan menjadi orang yang cager-bager lahir batin. Jadi prosesnya itu kalau pengamalan tarekat kan jelas harus melalui proses talqin dulu. Ya, jadi setelahnya melalui proses talqin kemudian mengamalkan paling tidak yang ada di Ukudul Juman
Iya. Kemudian di buku ibadah. Iya. Kemudian nanti baru untuk menambah wawasan yang lainnya buku-buku yang lainnya gitu lah. Nah, yang nantinya itu sebagai ukurannya tanbih. Nah, jadi kira-kira dengan mengamalkan amaliyah riyadhah baik yang umum, yang khusus itu tercapai enggak gitu perilaku tanbih itu gitu. Tanbih itu jadi ukuran, iya, jadi tolok ukur di bagaimana terhadap orang yang di atas kita, yang sama dengan kita, yang di bawah kita, fakir miskin, ya. Kemudian yang untean mutiara yang 5 itu nggak berhenti di zikir, Pak Haji. Masya Allah. Masya Allah. Dan yang saya amati memang zikir ini ya. Zikir itu yang betul-betul riyadhah yang paling dahsyat. Iya. Iya. Ini kalau ini Pak Haji, kalau Abah itu kan apa tadi? Pernah nggak nyuruh banyak baca? Maksudnya bukan cuman keterkaitan yang TKN doang, tapi juga betul. Jadi Abah itu kalau secara langsung menyuruh banyak membaca, memang waktu dengan mendirikannya lembaga-lembaga formal, apalagi dengan adanya perguruan tinggi, secara nggak langsung ya. Kemudian juga dengan Abah mensupport perpustakaan gitu ya. Nah itu saya kira sudah gambaran. Udah gambaran betul. Harus banyak banyak baca ikhwan. Ya jadi ya dengan adanya pendidikan formal, dengan adanya pengajian kitab, itu Abah itu kan betul-betul memperhatikan terhadap itulah, terhadap keilmuannya. Makanya di kampus itu kan punya motonya ilmu amaliyah. Amal ilmiah. Jadi ilmiahnya dikembangkan di kampus, amaliyahnya di pesantren. Jadi lengkap interaksi gitu ya. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Ya mungkin dari segi keilmuan, karena memang yang namanya tarekat yang mu'tabaroh itu kan tidak boleh meninggalkan syariat. Iya. Itu salah satunya. Kalau tidak meninggalkan syariat ya harus mempelajari secara keilmuan kan gitu lah. Jadi Abah mendirikan perguruan tinggi itu ingin mengintelekkan para mubalik mungkin. Ingin memubalikan para intelek gitu. Oh, gitu. Pak Haji nangkepnya seperti itu ya? Iya gitu. Jadi para ikhwan, para mubalik itu mubalikan para intelek gitu. Oke. Jadi jangan cuman pintar tapi juga ngamalin. Nah, gitu. Oke. Mungkin pesan nih Pak Haji untuk generasi kita nih yang muda-muda nih. Sebelum kita tutup podcast kita nih. Apa nih kira-kira nih Pak Haji pesan untuk anak cucu nih? Yang pertama, apa yang ada di tanbih amalkan dengan sungguh-sungguh. Itu amalkan dengan sungguh-sungguh, karena itulah yang akan memperoleh atau untuk mencapai kebahagiaan lahir batin itu dengan pengamalan ini. Jadi anak cucu kita yang sudah belajar tasawuf, belajar tarekat, jadi jangan hanya secara keilmuan, justru penting sekali untuk pengamalan gitu. Dan yang namanya perjalanan di dalam tarekat itu, ukuran jarak, ukuran lama itu tidak terlalu menjadi jaminan. Itu kan idza zakarul murid bisyiddatin wa azmin tuwiyat maqamut thariq bisur'atin parubama yaqta'u fi sa'atin ma la yaqtuhu ghair fi syahrin aw aksar gitu. Jadi yang menjadi ukuran itu bukan lamanya, tapi sungguh-sungguhnya. Sungguh-sungguh dengan lama ya mungkin lebih bagus gitulah. Itu jadi walaupun sudah bertahun-tahun belajar tarekat tapi pengamalannya kurang, mungkin perjalanannya ya lambat gitu lah. Tapi kalau yang mengamalkannya dengan sungguh-sungguh, itu perjalanan makom rohanianya akan cepat berjalan. Sekarang jarak orang yang sehari-hari di Suryalaya
mungkin makom ruhaniahnya belum tentu lebih tinggi dari orang yang ada di Jakarta. Mungkin yang di Jakarta karena pengawalannya lebih sungguh-sungguh mungkin itu. Ini satu pertanyaan nih Pak Haji sebelum kita tutup. Apa karomah terbesar Abah menurut Pak Haji? Apa ya? Itu yang terasa paling besar itu ya memang dalam hal membimbing para murid itu sangat-sangat bijak gitulah. Itu merupakan karomah yang menghadapi siapapun Abah itu tidak pandang inilah. Yang datangnya dari daerah, yang datangnya dari kota, orang yang kaya, orang yang miskin, Abah memperlakukan dengan itu salah satu karomah itu. Jadi masya Allah ya, melayani murid-murid itu begitu. Dan ketawaduan beliau masih Abah juga sedang belajar. Jadi dalam mengatasi semua permasalahan itu kelihatannya diterimanya itu diterimanya dengan tulus gitulah. Kan gini, kalau yang datang ke Suryalaya itu setiap hari kan sampai ada ratusan. Yang datang itu semuanya bukan rata-rata hampir semua yang datang itu membawa masalah. Iya betul. Membawa masalah. Tapi bagaimana beliau untuk mengarahkannya yang kira-kira diterimanya itu dengan senang hati gitulah. Iya bukan tugas mudah itu betul. Bahkan orang yang sudah terjerumus ke dunia hitam juga Abah mah bilangnya bager kan. Sini bager, ada apa? Tidak ada. Itu salah satu yang kelihatan. Jadi akhlak Rasulullah itu di sana itulah ya. Karomah terbesar Abah itu akhlak. Iya. Akhlak Rasulullah berarti. Akhlak Rasulullah itu nampak sekali itulah di sana itu. Jadi bagaimana melayani para tamu, para ikhwan itu dengan sangat bijak gitulah. itu yang nampak itulah mungkin dari kepribadian beliau yang betul-betul menjadi uswah lah gitu, menjadi suri tauladan bagi para ikhwan itu. Makasih banyak nih Pak Haji. Gak tahu kalau karomah yang lainnya. Sudah. Tapi itu yang hanya bisa merasakan Pak. Ya. Hanya bisa merasakan. Saya kalau tidak mengikuti apa petunjuk Abah belum tentu seperti ini. Karena saya datang dari kampung, tidak dibiayai oleh orang tua, tapi punya semangat ingin belajar. Gitu. Kalau tanpa dibimbing oleh Abah, jadi Abah itu betul-betul masya Allah menahan saya, tidak boleh ke sana, tidak boleh ke sini, harus begini, betul-betul sedang membimbing gitu ya, mengarahkan. Pernah Pak disuruh ini sama Abah, dititipi anak inabah, bina lanjut dulu itu perempuan. Oh ini ada waktu itu kan dari Ibu Gaus ya, jadi ya budak yang sekolah ada 5 orang katanya, wayana sama kamu lah. Jadi kan kalau di Inaba bangun jam 2 gitu ya, harus dijalankan gitu lah. Nah Abah lain jangan budak, jangan orang katanya. Jadi bukan untuk anak-anak tapi untuk kita. Maknya katanya gak mungkin membangunkan anak jam 2 kita tidak bangun lebih duluan gitu. Jadi mendidik saya supaya istiqomah bangun jam 2 itu dititipi anak gitu. Itu masya Allah luar biasa. Dan sampai sekarang masih terasa Pak Haji bimbingannya. Itu. Iya betul. Sampai sekarang saya punya keyakinan beliau walaupun secara fisik tidak ada, tapi beliau yang mengayomi kita, membimbing kita gitu. Karena kemursidan, kewalian itu tidak berhenti terus ya sampai ini. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan sobat TK News nih bisa memetik hikmah-hikmah yang disampaikan oleh Pak Haji Suhrowardi. Terima kasih banyak Pak Haji. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti kita bisa jumpa lagi. Ya, sama-sama Pak Haji. Sedang belajar. Senang banget nih kita nih podcast tasawuf. Nanti kita gali kembali tentang orang-orang yang banyak berperan di Suryalaya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Tonton terus podcast tasawuf di TK News dan jangan lupa download aplikasi TK News. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendukung channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.